Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Gusri Ananda, kelas 3C, jurusan Pendidikan Sastra Universitas Islam Riau. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang belajar motorik. Yang pertama, ada manfaat belajar motorik. Agar atlet dapat memperoleh kemampuan keterampilan, kemudian berlatih untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Contohnya seperti kita memperagakan apa yang dilakukan seorang pelatih dalam permainan bola basket, ya. Kita melakukan apa yang dilakukan oleh pelatih supaya kita melakukan teknik tersebut dengan benar. Yang kedua, memberikan perubahan yang permanen dalam perilaku untuk melakukan gerakan dengan benar sebagai hasil dari belajar motorik. Contohnya itu seperti kita belajar rangka, belajar berjalan, belajar makan pada saat kita balita. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antara persepsi dan tindakan secara baik dan benar. Contohnya itu seperti kita memegang bola gasti lalu memantulkannya ke dinding dan menangkapnya dengan tangan kiri. Kita lempar tangan kanan, tangkapnya tangan kiri. Melatih koordinasi antara mata dan tangan kita. Kita lempar tangan kanan, tangkap tangan kiri. Kita lempar tangan kiri, tangkap tangan kanan. Seperti itu contohnya. Yang kedua, saya akan membahas tentang proses dan tujuan dalam belajar motorik. Yang pertama adalah proses pengendalian koordinasi, yaitu melatih kefokusan kita dalam melakukan gerakan atau melakukan aktivitas. Contohnya seperti pada saat perlombaan atletik, kita melatih kefokusan kita dengan menggunakan koordinasi, yaitu melatih kefokusan kita dan melatih koordinasi antara mata, tangan, dan kaki dengan serentak supaya kita bisa melakukan teknik tersebut dan berlari dengan kencang. Yang kedua, pengaturan kondisi fisik, yaitu melatih daya tahan pada tubuh kita dalam melakukan gerakan atau melakukan aktivitas. Contohnya seperti kita melakukan jogging, kita melakukan senam, kita melakukan yoga, dan melakukan olahraga lainnya yang berkaitan dengan lari, supaya melatih daya tahan tubuh kita dan melatih pernapasan kita. Yang kedua, faktor yang memengaruhi. Yang pertama ada fisiologi dan kedua ada psikis. Fisiologi dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah yang pertama, faktor fisiologis adalah faktor berhubungan dengan kondisi fisik. Yang kedua, faktor psikologis adalah keadaan psikologis seorang dapat memengaruhi belajar. Yang kedua, kita akan menjelaskan tentang faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor lingkungan sosial. Yang pertama, faktor lingkungan sosial adalah seperti guru, administrasi, dan teman-teman sekelas. Yang kedua, ada lingkungan sosial masyarakat. Dalam kedua tersebut bisa kita dapatkan hasilnya untuk mendapatkan suatu gerakan dengan baik. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang tahap belajar motorik. Yang pertama ada kognitif. Kognitif yaitu ditandai oleh usaha terutama perilaku untuk keterampilan baru yang paling lambat dan tidak tetap. Contohnya itu seperti kita lebih memahami materi daripada praktek, sedangkan praktek lebih penting untuk ingatan kita. Yang kedua ada asosiatif. Asosiatif yaitu permulaan dari tahap ini ditandai oleh semakin efektif cara-cara siswa melaksanakan tugas gerak dan dia mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dilakukan. Contohnya itu kita melakukan olahraga yang kita minati dengan terus-menerus supaya kita dapat tekniknya dan melakukannya dengan baik. Yang ketiga ada otomatis. Otomatis yaitu penampilan mencapai tingkat kecakapan yang paling tinggi dan telah menjadi otomatisasi. Contohnya seperti kita mengasah apa yang sudah ada pada diri kita. Misalnya kita udah pandai bermain basket, lalu kita mengasahnya lagi supaya pada saat pertandingan pemain basket tersebut kita lebih gigih dan lebih lincah lagi pada saat melakukan teknik dalam permainan bola basket tersebut. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang perkembangan motorik. Pengembangan motorik ada dua. Yang pertama motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan yang menggunakan otot-otot besar, tidak begitu menekan ketepatan dan banyak menggunakan anggota tubuh seperti kita melakukan lari,
lompat, lempar. Contoh olahraga lari seperti atletik. Lalu contoh melompat seperti atletik juga tapi lompat jauh. Contoh olahraga lempar seperti lempar lembing atau tolak peluru. Motorik halus. Yang kedua, motorik halus merupakan gerakan yang sangat tepat dan akurat serta menggunakan otot-otot yang lebih kecil dan cenderung manipulatif. Contohnya kita menjahit, menggunting, menulis dan memasukkan jarum ke lubang. Itulah contoh-contohnya. Sekianlah hasil presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.